Bisa hadir. Baik, jadi case report teman-teman itu merupakan sebuah ya sesuai dengan artinya ya, laporan kasus. Case itu adalah kasus, report adalah laporan. Jadi kalau secara bahasa kita bisa definisikan sebagai laporan dari suatu kasus ini yang ditemukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, kalau kita bahas sejarahnya teman-teman, sebenarnya case report itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno ya. Jadi ini merupakan satu papirus atau satu lembaran yang ditemukan dari zaman Mesir kuno. Yang ini sudah berusia kurang lebih sejak 1600 sebelum Masehi teman-teman. Jadi mungkin usianya sekarang sudah hampir 2000 ya, 2600 tahunan yang lalu. Nah, case report ini ya kita bisa lihat terjemahannya yang di sebelah kanan. Judulnya adalah Practices for a Dislocation in His Jaw. Jadi judulnya adalah praktek atau cara untuk menangani dislokasi dari mandibula atau rahang. Nah, jadi kita bisa baca di sini singkat, if you treat a man with a dislocation in his jaw and you find his mouth open and unable to close, you have to put your thumb under the end of the rami of the jaw inside his mouth. Jadi tekniknya adalah kalau ada seorang yang dislokasi atau tidak bisa menutup ya, jadi rahangnya membuka dan tidak bisa menutup, maka Anda harus meletakkan ibu jari Anda pada ujung ya, pada pangkal dari ramus mandibulanya di dalam mulutnya. Kemudian with your two forefingers dengan dua jari di sisi lain yang lainnya di bawah dagu seperti ini ya. Then you push them into their place. Kemudian Anda dorong ya ke tempatnya yang semula. Then you say about him, kemudian katakan kepada dia, one who has a dislocation of his jaw, an ailment I will handle. Jadi ini dokternya disuruh untuk bilang siapa yang dislokasi rahangnya, maka aku akan menanganinya. Kemudian treatmentnya, you have to bandage him with alum and honey. Kamu harus memperban dia dengan alum. Alum itu mungkin suatu herba gitu ya, suatu rempah-rempah atau suatu tumbuhan gitu ya. Dan madu setiap hari sampai dia membaik. Jadi teman-teman ini merupakan salah satu case report tertua yang sudah didokumentasikan ya dalam sejarah. Kurang lebih 2600 tahun yang lalu sudah ada ternyata case report tentang dislokasi mandibula dan ternyata dari dunia medis sekarang ya, teman-teman baik itu dokter gigi, dokter bedah, bedah mulut, bedah plastik dan lain sebagainya, itu masih menggunakan cara ini untuk menangani dislokasi mandibula. Nah, artinya adalah case report itu merupakan hal yang kita laporkan dari pengalaman atau temuan klinis yang sehari-hari kita temui, kita dapatkan. Dan ternyata case report itu bisa memberikan dampak yang luar biasa ya. Kita bisa bayangkan mungkin kita baru aja nih menemukan kasus ini baru saja mungkin 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu kita menemukan kembali. Tapi ternyata dari pendahulu kita itu sudah membuat case report yang ini nantinya akan dibaca oleh dokter-dokter lainnya mungkin di zaman itu ya seperti semacam tabib seperti itu untuk melakukan penanganan pada kasus-kasus serupa yang mereka temui di praktek mereka waktu itu. Oke. Nah, dan ada juga sebuah quote yang mengatakan the best teaching of medicine is taught by the patient himself. Jadi pengajaran atau pembelajaran terbaik itu adalah yang diajarkan sendiri oleh pasiennya. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga contoh yang kedua ya. Ini merupakan case report terkait dengan HIV yang kita tahu pada tahun 1981, tahun 80-an. Itu adalah case report pertama tentang HIV dan ternyata uh, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun setelahnya itu muncul paper pertama yang mengatakan bahwa HIV merupakan penyebab dari AIDS atau penyakit immunodeficiency syndrome. Oke. Nah, teman-teman pada malam hari ini kita akan membahas tentang uh, cara ya tips and trick case report. Jadi judulnya itu adalah case report 101 from bedside to boardroom. Jadi from bedside dari ranjang pasien to boardroom. Boardroom itu adalah tempat ya aula untuk presentasi seperti itu. Nah, tapi di sini karena kita juga bicara evidence base ya, maka di sini saya juga dibantu oleh suatu review artikel ya. Jadi kita bicarain case report tapi juga dibantu oleh suatu artikel jurnal juga ya dari rekan-rekan di kolega kita yang ada di Saudi Arabia. Jadi Dokter Basim dan Dokter Nada ini beliau berdua membuat suatu guideline ya, membuat suatu pedoman bagaimana membuat case report yang bagus. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat di linknya ya, linknya sudah saya cantumkan. Nanti teman-teman boleh untuk membaca lebih lanjut melalui link berikut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dasarnya ya. Kalau kita bicara evidence based medicine atau kedokteran yang berbasis bukti, berbasis ilmiah, maka di mana sih level atau di mana sih letak ya dari case report ini? Ternyata case report itu letaknya adalah di dasar piramida teman-teman. Jadi dia di bagian bawah piramida setelah expert opinion. Artinya mungkin secara bukti atau secara kekuatan evidence-nya case report itu merupakan bukti yang levelnya masih lemah. Dalam artian
ketika kita ingin melakukan suatu tata laksana atau ingin kita menerapkan suatu guideline seperti itu, kita tidak bisa menjadikan case report ini sebagai acuan karena memang levelnya adalah sangat rendah ya levelnya. Jadi dia di atas dari expert opinion atau di atas dari pendapat seorang pakar seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang case report ini atau case series itu biasanya hanya mencakup satu pasien ya. Kalau case report satu pasien dan kalau case series mungkin maksimal adalah sekitar 5 pasien. Jadi biasanya kalau case report hanya satu pasien, satu atau dua pasien, sedangkan case series itu adalah sekitar 3 sampai 5 pasien. Artinya, meskipun kita sudah menyusun case report ini dengan bagus, tetapi itu masih belum mewakili populasi yang sesungguhnya. Artinya kita belum bisa menjadikan hasil itu sebagai pedoman kita dalam melakukan suatu tata laksana ataupun diagnosis. Akan tetapi teman-teman, meskipun levelnya masih cukup rendah secara kekuatan bukti, tetapi case report itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah case report ini bisa menjadi dasar dari suatu penelitian selanjutnya. Artinya, kalau kita kembali ya, kita flashback ke tahun 1981 tadi, kalau misalkan tidak ada dokter atau tidak ada tim yang melaporkan adanya kasus-kasus di mana ada pasien-pasien LSL ya, homoseksual yang mengalami pneumonia atau ini ya, Kaposi sarkoma. Intinya ada suatu penyakit imunodefisiensi. Nah, mereka melaporkan ini di tahun 81. Nah, maka kalau seandainya mereka tidak membuat case report ini, maka mungkin ya penemuan dari HIV itu akan terlambat 5 atau 10 tahun lagi. Artinya, case report itu bisa menjadi dasar dari suatu penelitian yang akan datang seperti itu ya. Dan case report itu memiliki kelebihan yang lain karena case report itu kadang dia membawakan suatu terobosan atau suatu misalkan ya di daerah yang terbatas sumber dayanya ada tim dokter yang dia membuat suatu alternatif, baik itu terapi ataupun diagnostik, dan itu bisa kita contoh. Misalkan ada contohnya adalah ini ya, dalam tata laksana, misalkan tata laksana efusi pleura. Misalkan ada dokter yang dia menggunakan suatu modifikasi dari WSD ya, dia menggunakan selang apakah atau mungkin dia menggunakan teknik tertentu. Nah, ternyata di center kita atau di tempat kita bekerja nantinya, nah itu kita mengalami masalah yang sama. Nah, dengan case report itu kita bisa ya minimal kita bisa belajar ya dari pengalaman mereka dan kita bisa menerapkannya di tempat kita bekerja nantinya. Jadi itu mungkin beberapa contoh ya mengapa case report itu meskipun dia di level pyramid of evidence-nya dia sangat rendah, tapi bisa memiliki manfaat yang besar untuk praktek sehari-hari ataupun juga untuk pengembangan ilmu kedokteran seperti itu. Oke, nah sekarang ini slide yang mungkin paling penting ya dan paling sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Kapan sih suatu kasus itu bisa kita buat menjadi case report? Oke, kalau kita lagi jaga IGD teman-teman, mungkin yang teman-teman DM ya, DM1, yang sudah DM1 atau DM2, kan kita sering ya, kita jaga IGD, mungkin kita lagi jaga di pediatri atau penyakit dalam, itu kan pasti setiap malam kita dapat pasien ya. Setiap malam mungkin ada 20 pasien atau 15 pasien. Nah, itu kan penyakitnya sangat beragam dan kadang juga kita terheran-heran ya dengan diagnosa itu mungkin wah ini menarik nih, penyakitnya nggak umum atau mungkin gejalanya tidak khas atau mungkin dalam prosesnya dalam perkembangan pasiennya ada beberapa perkembangan yang mungkin tidak seperti textbook atau tidak seperti biasanya. Nah, mungkin kadang kita terpikirkan wah ini kok menarik ya kasusnya ya atau pasien ini kok dia sepertinya ada yang berbeda, ada yang nggak seperti biasanya. Nah, bisa nggak sih pasien ini saya jadikan case report? Atau mungkin teman-teman waktu rotasi ya, ada pasien yang dibikin CM, ada pasien yang mungkin diikuti, pasien yang diswab tiap hari. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang menarik perhatian teman-teman. Oke. Nah, tapi teman-teman masih kadang bingung, kapan sih suatu kasus itu memang bisa atau layak dibuat menjadi case report. Maka di sini dari tadi ya dari guideline dari teman-teman yang kita sebutkan di awal tadi, ada beberapa kriteria yang bisa kita jadikan acuan kapan suatu kasus itu bisa menjadi case report. Oke. Nah, apakah selalu case report itu adalah suatu hal yang baru atau novelty? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi case report itu bukan selalu harus menemukan sesuatu yang baru dari nol. Contohnya mungkin kita ingin di zaman COVID ya, di awal-awal. Nah, itu ada pasti ada dokter yang dia sudah membuat case report tentang COVID. Nah, lalu apakah kemudian berhenti di situ? Kan tidak, ya. Jadi kita nggak harus selalu menemukan penyakit yang baru atau mungkin obat-obatan baru atau mungkin teknik yang baru, itu nggak selalu, teman-teman. Jadi yang bisa kita jadikan case report di antara lainnya adalah yang pertama adalah unreported side effects, ya. Jadi ada efek samping yang belum pernah dilaporkan sebelumnya atau efek samping yang jarang. Contoh, kita pernah dengar waktu pelajaran farmakologi ya, dari obat-obatan golongan cefalosporin, fluoroquinolone, ya, ciprofloxacin, kemudian levofloxacin, atau mungkin ya yang lain-lain ada moxifloxacin dan lain sebagainya. Nah, yang pernah kita dengar teman-teman, dulu mungkin masih ingat ya. Jadi kalau beberapa efek samping dari
ciprofloxacin atau fluoroquinolone adalah adanya tendinitis atau ada radang pada tendon. Nah, efek samping yang mungkin cukup serius, cukup berbahaya adalah ruptur dari tendon Achilles. Jadi ada ruptur dari tendon Achilles, itu bisa terjadi karena pemberian obat-obatan golongan fluoroquinolones. Nah, sebenarnya itu adalah suatu kasus yang sangat jarang sekali. Artinya mungkin dalam 1 tahun itu mungkin ya insidennya hanya 1 dari 1.000 atau mungkin 1 dari 100.000 bahkan seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman suatu saat nanti ya, saya nggak mendoakan ya, tapi kalau memang misalkan nih kalian tiba-tiba menemukan kasus itu, maka itu masih bisa teman-teman jadikan suatu case report. Karena yang pertama adalah adanya unreported side effects, efek samping yang mungkin dia nggak umum ya. Dan yang kedua kita bisa lihat adalah unusual side effect, adalah efek samping yang tidak biasa. Contoh lagi misalkan teman-teman mungkin sering ya dengar SJS, Stevens-Johnson syndrome. Nah, misalkan ada pasien yang dia itu mengalami suatu Stevens-Johnson syndrome yang dia itu disebabkan karena efek samping obat yang seharusnya tidak menimbulkan hal itu. Misalkan walaupun kita belum tahu ya, kalau yang kita pahami kan kalau SJS itu dia bisa muncul karena obat-obatan yang memang tertentu ya, yang sering menimbulkan. Contohnya misalkan golongan obat anti kejang, phenytoin, kemudian mungkin asam valproat, atau mungkin antibiotik golongan amoksisilin, penisilin, dan lain sebagainya. Nah, misalkan nih, suatu waktu teman-teman memberikan vitamin pada pasien ya, saya nggak mendoakan juga ya, mungkin teman-teman menemukan ada sejawat yang memberikan vitamin pada pasien, dan kemudian ternyata timbul suatu Stevens-Johnson syndrome. Nah, itu kan suatu hal yang tidak biasa. Artinya, nggak biasanya nih kalau ngasih vitamin ada efek samping seperti ini. Maka itu bisa masuk memenuhi kriteria untuk dijadikan sebuah case report. Oke, yang ketiga tadi ya, ada adverse interaction, artinya adalah interaksi obat yang sifatnya negatif. Kemudian yang keempat yang sering juga adalah unexpected or unusual presentation of a disease. Jadi suatu gejala awal ya, atau suatu sign and symptom yang tidak biasa pada suatu penyakit. Misalkan ada pasien mengeluhkan nyeri kepala, teman-teman. Pasien mengeluhkan nyeri kepala nih ya, nyeri kepala usia muda. Nah, kita sudah coba nih, kita anamnesis ya kan, nyeri kepalanya seperti apa, kemudian apakah ada gangguan penglihatan mungkin, atau ada lateralisasi ya, atau mungkin dia kita bisa tanyakan apakah ada gejala mual muntah, kemudian bahkan mungkin sudah dilakukan pemeriksaan seperti CT scan atau MRI. Nah, ternyata setelah kita gali lagi usapnya ternyata pasien ini mengalami suatu infeksi TB di otak ya, infeksi TB di otak yang ternyata pusatnya atau sumbernya adalah infeksi di saraf mata, atau jadi namanya optik neuritis ya. Jadi ada inflamasi di saraf mata karena kuman TB yang menimbulkan gejala nyeri kepala. Nah, itu merupakan suatu hal yang nggak umum teman-teman. Artinya kalau kita bicara TB yang dia sifatnya TB di otak ya, itu mungkin dia biasanya sih menimbulkannya tuberkuloma ya. Jadi dia bikin semacam kayak benjolan gitu di dalam otak yang dia menimbulkan gejala sistem saraf pusat, seperti misalkan tadi ya nyeri kepala, kemudian dia mual muntah, tapi kadang juga ada defisit neurologis. Nah, sekarang teman-teman nemu nih kasus yang nggak umum karena dia ternyata sumbernya itu bukan di otak tapi di saraf matanya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa juga diangkat sebagai suatu case report karena dia adalah unexpected, nggak diduga, atau unusual, nggak biasa dari suatu penyakit. Oke. Kemudian yang nomor 5 adalah new associations or variations in disease process. Artinya ada hal-hal yang baru. Asosiasi itu artinya adalah hubungan yang baru atau variasi dari proses suatu penyakit. Misalkan kalau kita tahu contoh ya yang sederhana mungkin campak ya, measles pada anak. Nah, oke, measles itu memang secara teori dia bisa menimbulkan yang namanya pneumonia, meningoencephalitis, dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin sangat jarang kasusnya. Atau mungkin ada teman-teman menemukan kasus yang baru. Oh, ternyata measles bisa menimbulkan shock sepsis, atau bisa menimbulkan gangguan perdarahan. Jadi dia menimbulkan koagulopati. Ada seperti darahnya menjadi kental ya, sehingga dia rawan jadi perdarahan atau pembekuan darah. Nah, itu contoh misalkan menemukan hal seperti itu. Atau bahkan ada proses yang nggak biasanya nih. Contoh yang paling sederhana misalkan ini ya, ada apa ya? Mungkin kalau dari pengalaman sih ini sih, ada pasien yang dia itu diberikan suatu obat ya, suatu terapi misalkan, ternyata dia itu menjadi resisten misalkan ya, atau dia ternyata dalam kedepannya itu timbul variasi, artinya gejala klinisnya itu berbeda dengan penyakit yang seperti biasa kita tahu di textbook atau di laporan yang ada sebelumnya. Nah, itu boleh jadikan suatu case report. Oke. Oke, udah 5, yang keenam. Nah, sekarang ini ya, presentations, diagnosis, and or management of new and emerging disease. Jadi ini adalah suatu penyakit yang memang dia sifatnya baru atau baru muncul ya. Jadi baru muncul atau mungkin re-emerging disease. Jadi penyakit yang dia itu memang baru muncul seperti COVID kemarin atau penyakit lama yang muncul lagi. Misalkan
eh, polio ya. Misalkan teman-teman punya menemukan kasus tentang polio. Jadi polio itu merupakan satu penyakit yang sudah bisa kita eliminasi dengan vaksin sebenarnya. Akan tapi misalkan teman-teman menemukan suatu kasus ya. Jadi kalau di pediatri mungkin dibilangnya AFP ya, acute flaccid paralysis. Jadi tiba-tiba lumpuh gitu ya. Ada seorang anak tiba-tiba dia lumpuh, lunglai gitu. Nah, ternyata setelah didiagnosis, kita labkan, kita ambil sampelnya dan lain sebagainya, ketemulah bahwa dia itu memang kasus polio yang terkonfirmasi. Nah, selain menjadi KLB, teman-teman juga bisa menjadikan itu sebagai case report. Jadi teman-teman bisa menggali di sana kira-kira sumbernya dari mana, faktor risikonya apa saja ya. Oh, dia nggak vaksin atau mungkin dia tinggalnya di lingkungan yang kumuh. Kemudian mungkin dari habitnya, oh ternyata si anak ini minum airnya dari air sungai, air kali yang mungkin tercemar oleh feses dan lain sebagainya. Jadi penyakit yang dia sifatnya baru mungkin seperti COVID atau yang re-emerging, penyakit yang mungkin muncul kembali ya, penyakit lama seperti polio, kemudian mungkin ada penyakit-penyakit seperti mungkin bahkan malaria ya, malaria yang dia itu muncul di tempat yang nggak biasanya, misalkan malaria di daerah yang non endemis, itu bisa dijadikan sebuah case report. Kemudian yang selanjutnya adalah unexpected association between disease or symptom. Jadi ada hubungan yang nggak biasa antara suatu penyakit dan gejalanya. Misalkan ada ACS, acute coronary syndrome, yang gejalanya itu adalah misalkan ya, pasien mengeluhkan nyeri ketika berkemih misalkan ya. Jadi ada pasien mengeluhkan kalau kencing dia sakit. Kan biasanya ISK ya mikirnya ya, infeksi saluran kemih. Ternyata setelah kita EKG itu ada gangguan pada jantungnya, ada suatu infak miokard atau suatu ACS. Nah, mungkin itu kan hal yang nggak biasa. Teman-teman bisa coba untuk menjadikan hal tersebut sebagai case report. Oke, kemudian selanjutnya adalah an unexpected event in the course of observing or treating a patient. Misalkan adanya suatu kejadian yang nggak biasa pada saat kita melakukan pengobatan ataupun mengobservasi suatu pasien. Nah, ini pengalaman saya juga yang sempat kita jadikan case report juga ya, itu adalah ada pasien dengan gagal jantung teman-teman, yang dia itu mengalami resistensi diuretik. Jadi kalau misalkan kita bilang resistensi antibiotik misalkan ya, kan udah biasa ya, oh dia dikasih ciprofloxacin nggak membaik, dikasih mungkin cotrimoxazole dia resisten. Nah, ini ada pasien yang dia itu resisten diuretik. Artinya kita itu sudah memberikan diuretik yang dosisnya maksimal teman-teman. Tapi ternyata yang terjadi adalah kita tidak bisa menghilangkan edemanya atau kita nggak bisa mengurangi cairan tubuh pasien, yang terjadi malah pasien ini mengalami suatu gagal ginjal yang akut sifatnya karena diuretik. Nah, itu merupakan hal yang mungkin nggak biasa ya, karena kan biasanya ini kalau pasien gagal jantung kita kasih diuretik, dia membaik karena cairannya bisa dibuang gitu kan. Nah, ini malah malah jelek pasiennya. Nah, itu mungkin satu hal yang nggak biasa. Nah, itu bisa kita jadikan case report. Nanti saya kasih contohnya. Dan yang terakhir adalah adanya penemuan atau mungkin suatu temuan ya yang mungkin bisa memberikan suatu insight atau suatu teori terkait dengan patogenesis atau efek samping yang jelek. Misalkan teman-teman menemukan suatu kasus ya di mana teman-teman menduga bahwa ada suatu mekanisme patogenesis yang baru seperti itu. Misalkan contohnya ini ya, mungkin biasanya sih lebih ke kasus-kasus yang sifatnya molekuler ya kadang-kadang ya, atau mungkin terkait dengan obat itu bisa gitu ya. Jadi tadi ya saya ulangi lagi, apakah case report itu harus suatu kasus yang benar-benar baru, tidak ada sebelumnya di dunia? Jawabannya tidak ya. Tapi teman-teman nanti kalau misalkan sudah kira-kira sudah menemukan ya suatu kasus yang menarik atau enggak biasanya, itu teman-teman bisa merujuk lagi ke slide ini atau ke jurnal yang sebelumnya ya, ke jurnal tadi. Nah, ke jurnal ini terkait dengan tabel ini ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini, kira-kira pasienku ini masuk nggak sih ke list kriteria ini. Kalau memang dia masuk, berarti teman-teman bisa menulis atau menjadikan pasien tersebut sebagai suatu case report. Oke. Nah, tadi kita udah bicara teorinya ya teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat contohnya ya. Jadi ini merupakan pasien ya. Pasien yang waktu itu kebetulan aku lagi stase di kardio ya, di jantung. Nah, ada suatu pasien teman-teman. Kita bisa lihat ya di sini ya. Dia mengalami suatu asites. Ya, jadi ada penumpukan cairan di rongga abdomennya yang sangat masif seperti itu. Kemudian dari hasil ronsennya CXR juga kita bisa menemukan ada kardiomegali yang sangat besar ya. Jadi ada kardiomegali yang besar banget gitu kan. Nah, pasien ini sudah diberikan pengobatan dengan menggunakan diuretik ya. Diuretiknya itu sudah maksimal, sudah mentok banget dosisnya. Tapi ternyata yang terjadi adalah tensinya malah turun ya. Jadi dari tensi yang awalnya mungkin masih oke, dia jadi 96/67. Ini pun harus dengan support dobutamin atau vasopresor inotropik seperti itu ya. Dan ternyata teman-teman
kita udah berusaha dari waktu itu dari ini ya, dari PPDS juga sudah memberikan obat yang sudah maksimal. Yang terjadi adalah nggak kempes perutnya. Jadi perut pasien ini nggak kempes, tetap gede seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini udah mulai nih, udah mulai aneh nih loh. Pasien ini kok bisa ya, kok kasih diuretik maksimal dia malah malah memburuk, nggak malah membaik gitu kan? Nah, waktu itu aku coba tanya ke PPDS yang memegang pasien ini, dok, ini kok seperti ini ya gitu. Nah, dari beliau menyarankan, oh ya deh, ini memang pasien ini ada yang unik. Jadi dia dikasih obat yang sudah seharusnya udah maksimal, tapi malah nggak membaik seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah aku coba baca-baca lagi dan aku diskusi-diskusi ya dengan PPDS-nya, ini merupakan kasus yang menarik karena dia memenuhi kriteria yang tadi ya, yang ini ya, yang nomor berapa sih ini? Yang dua dari bawah ya. An unexpected event in the course of observing or treating a patient. Artinya ini merupakan hal yang nggak biasa teman-teman. Jadi hal yang di luar normalnya lah gitu. Dan juga mungkin ini ya, pasien ini juga kita belum masuk ke ini ya, belum masuk ke gambar yang botol-botol minuman ini. Ternyata teman-teman setelah diambil cairan dari perut pasien itu, ternyata munculnya adalah cairan yang warnanya kemerahan. Artinya dia mengalami cairan yang sifatnya serohemoragis. Padahal secara teori, kalau seorang pasien mengalami gagal jantung, maka harusnya cairannya itu berwarna bening, jernih ya, karena dia sifatnya adalah transudat, yang dia sifatnya jernih, tidak ada sel darah merahnya. Akan tetapi ada pasien ini setelah disedot cairannya, itu yang keluar malah cairan warnanya kemerahan. Artinya sifatnya adalah serohemoragis mengandung sel darah merah. Nah, ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama dia udah dikasih diuretik nggak mempan. Yang kedua, setelah disedot, yang keluar malah cairan yang warnanya merah. Harusnya dia warnanya bening atau kekuningan seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman, ternyata pasien ini ketika sudah diambil cairannya, dia kembali lagi. Jadi diambil cairan dapat 3 liter atau 4 liter, itu dia gede lagi perutnya. Jadi selang berapa minggu dia balik lagi, perutnya membesar kembali. Dan ternyata memang pada akhirnya pasien ini harus memerlukan ini ya, harus dipasang selang di perutnya. Kita namanya pigtail catheter. Jadi pasien ini harus dipasang selang di perutnya untuk terus-menerus menyedot cairan yang ada di perutnya. Artinya memang sepertinya dia sudah nggak bisa kembali lagi ke kondisi semula dan harus rutin tiap 2 minggu, tiap 3 minggu kita sedot cairannya untuk mengurangi penumpukan cairan yang ada di rongga abdomennya seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah kita coba diskusi dengan beberapa teman-teman juga dan PPDS dan juga pembimbingnya ya, si pasien ini akhirnya dia dari bedside dia masuk ke boardroom. Jadi pasien ini kita majukan di AXA Simposium Kardio UNER di tahun 2024 lalu di bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi pasien ini berhasil kita buat menjadi suatu case report seperti itu. Oke, mungkin aku scroll ulangi lagi ya tadi ya. Jadi nggak harus selalu kasus yang baru teman-teman. Ini mungkin buat teman-teman yang mungkin belum pernah ya atau mungkin baru di dunia penelitian. Jadi novelty itu bisa bermacam-macam. Jadi nggak hanya selalu dia tuh suatu penyakit yang baru atau suatu obat yang baru, tapi juga tadi ya sudah ada contohnya, baik itu efek samping, kemudian gejala yang tidak biasanya, atau mungkin komplikasi yang tidak seharusnya, atau mungkin ini ya ada suatu hal yang out of the box gitu misalkan ya, kita bilang out of the box ini tidak biasanya atau spesial pada pasien itu. Nah, kalau memang ada hal-hal seperti itu, maka boleh jadi atau masih ada kemungkinan bahwa pasien kita bisa menjadi kandidat untuk jadikan suatu case report seperti itu. Oke, berlanjut ya. Nah, terus ini juga beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga ya. Gimana sih Mas cara dapat pasiennya atau dapat kasusnya, kan kita masih DM. Kan kalau DM kan kita mungkin nggak megang pasien ya, kita hanya observasi saja. Nah, mungkin yang nomor satu yang mau aku bilang adalah kita tuh harus mencari mentor teman-teman. Jadi mentor itu bukan hanya seorang dosen atau bukan hanya seorang profesor, dokter, spesialis atau mungkin staff. Tapi mentor itu adalah orang yang bisa memberikan kita asupan kasus ya. Jadi kalau asupan kasus sih mungkin ya harus minimal PPDS ya. Dan juga bimbingan. Nah, kalau bimbingan ini nggak harus staff teman-teman, tapi juga ada mungkin kakak tingkat atau mungkin teman-teman seangkatan atau bahkan mungkin adik tingkat yang bisa memberikan kita arahan atau bimbingan tentang bagaimana kita menyusun case report yang bagus. Oke. Nah, kalau memang teman-teman pingin banget sih ya atau niat gitu ya untuk bikin case report, maka aku sih menyarankan untuk bisa mulai mengontak staff ya atau dosen kita atau mungkin staff ya. Tahu ya, staff itu ya dosen atau mungkin dokter yang ada di rumah sakit ya untuk memberikan kita kasus seperti itu. Nah, cara ini teman-teman menurutku cukup efektif karena kan dengan kita menghubungi beliau, selain tadi yang pertama kita dapat kasusnya, dan yang kedua kita juga bisa mendapatkan relasi ya ke beliau. Jadi kalau misalkan nanti beliau ada project atau mungkin beliau ada kasus yang menarik, itu biasanya kita bakal dikabarin, oh ya deh ini ada
ada project ini nih, kamu mau nggak ikut? Atau mungkin, oh ya ini ada pasien yang menarik nih, kamu mungkin mau nggak bikin case report, nanti kita maju di mana? Nanti kita submit ke jurnal apa, seperti itu. Jadi intinya teman-teman mungkin kalau mau memulai itu sangat disarankan untuk mencari mentor yang bisa memberikan baik itu asupan kasusnya maupun juga memberikan bimbingan atau arahan seperti itu. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan ketika kita jaga nih, kita lagi jaga di IGD, lagi rotasi di ruangan atau di poli, kita menemukan kasus yang sekiranya itu bisa memenuhi kriteria untuk jadikan sebuah case report. Jadi ada kasus yang menarik nih Mas. Gimana caranya? Apa kita langsung apa ya? Anamnesis, kita langsung foto-foto pasiennya. Jadi tentu yang pertama adalah kita harus minta izin ke yang megang pasiennya, baik itu DPJP-nya, dosennya, stafnya ya, kemudian PPDS atau mungkin dokter umum yang memegang pasien itu. Misalkan teman-teman lagi jaga di RSUA gitu kan, ada pasien yang menarik gitu. Nah, teman-teman boleh tuh langsung aja ngobrol ke GP-nya atau ke dokter umumnya. Dok, tadi ada pasien ini, Dok. Bla 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 bla. Nah, ini kayaknya menarik, Dok. Boleh nggak, Dok ya kalau misalkan saya ajukan pasien ini sebagai case report gitu ya. Nah, biasanya sih kalau memang tadi memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan, itu mereka tuh nggak bakal nolak teman-teman. Jadi mereka bakal mensupport atau memberikan izin dan bahkan mendukung. Oh ya deh, itu bagus. Kalau memang kamu mau, ini nih ada misalkan ya PPDS itu biasanya gitu. Ada acara ini deh, ada acara simposium ini atau ada acara lomba ini, event ini. Mau nggak kamu submit di situ? Nanti saya diajak juga ya. Jadi beliau selain dapat ini ya, dapat nama juga kan pasti enak kan. Jadi beliau punya orang yang kira-kira punya semangat gitu dan punya waktu untuk ngerjain pasiennya atau ngerjain case reportnya. Jadi biasanya most of the time itu mereka akan berkenan seperti itu. Jadi intinya adalah tadi yang pertama cari mentornya, dan kedua kalau memang teman-teman dapat kasus ketika jaga atau rotasi, jangan sungkan-sungkan untuk minta izin kepada dokter atau supervisor yang memegang pasien tersebut untuk menjadikan pasien itu sebagai case report. Oke. Nah, yang kedua, kapan sih kita harus mulai bikin case report gitu kan? Apakah kita harus menunggu event? Misalkan kita menunggu ada lomba atau kita menunggu ada simposium. Oh ya, nanti misalkan di bulan Agustus tuh ada simposium beda saraf misalkan. Nah, nanti aku nunggu itu aja lah. Mungkin simposiumnya tanggal 25 Agustus, aku mungkin tanggal 19 aku mulai nyari pasiennya. Nah, itu terlalu mepet ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau untuk suatu case report itu kita nggak harus menunggu event yang ada. Misalkan ya udah teman-teman lagi santai nih, lagi fase minor, lagi forensik, lagi DV atau teman-teman dari preklinik misalkan lagi nggak ada ujian, itu boleh kok teman-teman langsung menghubungi atau mencari pasien untuk belajar membuat case report. Jadi nggak harus menunggu ada eventnya. Kan tapi memang sangat dianjurkan untuk teman-teman cari dulu eventnya. Dengan seperti itu teman-teman punya ini ya, punya deadline gitu kan. Kan kalau kita nggak ada deadline tuh kadang kita ngelambiar ya, kita nggak punya semangat gitu kan. Tapi kalau kita ada deadline, kita lebih terarah. Oh mungkin simposiumku kurang 2 bulan, berarti dalam 2 bulan terakhir ini mungkin bulan ini aku fokus cari pasien, kemudian kalau udah dapat aku fokus nulisnya, dan bulan depan aku fokus konsultasi terkait dengan naskah case reportku, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir mungkin yang teman-teman sering tanyakan juga ya terkait dengan outcome dari case report itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya teman-teman, case report itu kan suatu laporan yang sifatnya itu sangat versatile, artinya dia bisa dijadikan apa saja. Yang pertama, kita bisa mensubmit case report kita sebagai abstrak ya pada suatu event ilmiah, baik itu simposium, kemudian mungkin ada lomba ya, ada simposium, lomba atau PIT yang sifatnya paling gede itu PIT ya, pertemuan ilmiah tahunan yang di level nasional, atau bahkan mungkin ada pertemuan internasional, jadi ada international meeting itu juga bisa. Oke. Nah, kalau abstrak kita itu memang memenuhi atau menurut dewan juri itu menarik, maka kita bisa membuat yang namanya poster. Jadi kita bisa dibagi jadi dua ya. Jadi abstrak itu kalau dia udah diterima accepted, itu bisa dibagi jadi dua. Baik itu poster, jadi poster tadi misalkan seperti yang ini ya, yang contoh yang saya bikin ini poster, atau mungkin suatu presentation yang kita harus membuat PPT dan nanti kita akan memaparkan kasus itu di depan para audiens seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Dan kemudian yang ketiga adalah mungkin abstrak kita ditolak ya. Jadi kita coba lagi. Nice try ya NT itu, kalau misalkan ditolak ya jangan putus asa. Itu masih bisa kita perbaiki kembali dan kita bisa submitkan di event lain, atau kita langsung nih. Ya udahlah, aku nggak lolos nih poster atau oral di simposium. Ya udah, aku perbaikin dulu, aku revisi dulu. Aku coba konsul lah ke pembimbingku kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki. Nah, kalau udah bagus, aku coba submit ke jurnal seperti itu. Oke. Dan juga outcome yang cukup ini juga ya, itu adalah kita bisa mendapatkan relasi dengan senior atau staff. Jadi
memang beberapa yang aku dengar ya dari beberapa program yang ada sekarang, kalau kita bicara spesialis ya, itu ada beberapa spesialis yang dia memang mencantumkan ya CV atau CV ilmiah, publikasi, pengalaman penelitian, atau mungkin pengalaman maju poster atau oral atau case report di simposium sebagai salah satu indikator untuk penerimaan. Jadi contohnya mungkin di beberapa bidang itu sudah ada poinnya. Artinya kalau teman-teman memang memiliki cadangan, memiliki tabungan ya, tabungan penelitian, pernah ikut event ini, itu bisa mencantumkan sertifikatnya dan nanti bisa mendapatkan poin yang lebih dibandingkan mungkin teman-teman yang belum pernah ikut event-event seperti ini. Seperti itu. Jadi ya penting ya, mungkin mulai sekarang teman-teman juga bisa mulai menabung kira-kira apa sih yang harus aku siapkan untuk ini sekolah lagi seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin aku skip aja ya. Artinya ini hanya step by step dari jurnal tadi ya, dari guideline tadi. Yang mungkin aku tekankan di sini lah yang nomor satu ya, yang lebih aku tekankan. Jadi maintain high index of suspicion. Artinya setiap pasien itu pasti berbeda teman-teman. Jadi setiap pasien itu pasti berbeda kan. Nggak mungkin kita itu kan bukan hitam dan putih ya, pasti ada abu-abunya. Nah, dan setiap pasien itu pasti memiliki keunikan masing-masing. Jadi teman-teman di sini ketika di rumah sakit, ketika mungkin sedang rotasi, sedang jaga, itu kita harus punya high index of suspicion. Ini kita harus memiliki rasa penasaran yang tinggi ya. Jadi kalau ada kasus yang sekiranya itu nggak seperti biasanya, atau mungkin kasus yang mungkin kok aneh ya, atau mungkin menarik nih, nah itu kita harus aware ya, dan mungkin kita bisa mencoba menggali lebih dalam. Mungkin kita luangkan waktu sebentar, kita coba cek lagi mungkin dari foto-foto radiologinya, dari labnya, atau mungkin dari anamnesisnya. Kalau memang ada sesuatu yang memang tadi memenuhi kriteria untuk dijadikan case report, maka nggak ada salahnya teman-teman untuk menjadikan pasien tersebut sebagai pasien case report dengan izin dari supervisor atau DPJP-nya seperti itu. Nah, kalau memang levelnya teman-teman masih preklinik ya, masih belum DM, belum ketemu pasien, itu tentunya ini nggak berlaku ya, karena kan kita belum ketemu pasiennya nih. Jadi yang berlaku adalah kita kembali ke ini, ke poin yang pertama ya, kita mencari mentor. Jadi kalau dengan adanya mentor, maka beliau-beliau akan mengarahkan kira-kira pasien mana yang menurut beliau itu menarik atau bisa dijadikan suatu case report. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng dengan beliaunya seperti itu ya. Nah, itu mungkin bisa mulai belajar dari situ. Kalau nanti sudah masuk ke DM, teman-teman juga bisa mulai nyoba sendiri. Jadi mungkin awalnya dibantu ya dari mentor, mensuplai kasusnya. Tapi kalau sudah teman-teman sudah terbiasa atau sudah sering belajar, nanti bisa, oh, sorry, ada interupsi ya teman-teman. Aku izin share lagi. Bentar ya. Oke, maaf. Aku lanjutin. Jadi mungkin kalau awalnya kita masih disuplai sama dosen, sama dosbing, nah nanti lama-kelamaan kita kan terbiasa. Jadi kita bisa mengasah insting kita, oh ini kayaknya kalau seperti ini, kasus ini bisa kita jadikan suatu case report, seperti itu. Oke, nah ini merupakan, sekarang kita bicara ke ini ya, ke teknis atau ini ya, cara menyusun sebuah case report tadi dari pasien menjadi suatu tulisan yang memang menarik dan bisa diajukan sebagai suatu case report. Jadi hampir mirip teman-teman dengan jurnal dengan jurnal pada umumnya. Yang pertama adalah tentu judul ya, title ya, judul itu penting. Kemudian setelah itu ada abstrak, kemudian ada introduction ya, pendahuluan. Nah, bedanya dengan penelitian yang original research adalah pada case report itu kita nggak ada methods ya. Jadi kalau pada penelitian yang biasanya kan ada introduction, kemudian material and methods ya, kemudian baru results, discussion and conclusion ya. Jadi pendahuluan, kemudian metode itu metode penelitian, kemudian hasil pembahasan dan juga kesimpulan. Nah, pada case report itu di sebagian besar jurnal atau di sebagian besar guideline atau event itu hanya ada 3 struktur ya. Jadi introduction, pendahuluan, kemudian case presentation atau deskripsi kasus, jadi case presentation atau case discussion, dan yang terakhir adalah discussion atau pembahasan dari kasus tersebut. Kemudian ditutup dengan kesimpulan dan juga referensi. Oke, jadi 3 ya, utamanya adalah pendahuluan, kemudian deskripsi kasus, dan juga pembahasan. Oke, nah sekarang terkait dengan judul teman-teman.
Nanti akan aku kasih contoh juga ya, beberapa judul yang mungkin bisa kita jadikan contoh. Jadi, judul itu merupakan bagian dari penelitian atau bagian dari paper yang paling banyak dibaca orang. Jadi kalau kita nyari paper itu kan kita nggak mungkin baca semua ya. Minimal kita baca abstrak. Nah, kadang kita baca abstrak pun mungkin males ya, atau mungkin aduh kepanjangan. Nah, pasti yang pertama kali kita baca adalah judulnya. Maka judul itu harus singkat yang pertama. Jadi singkat itu bukan berarti dia harus pendek, tapi concise. Concise itu apa ya artinya ya? Kalau mungkin diterjemahkan itu seperti singkat pada jelas ya. Jadi nggak harus pendek jumlah katanya enggak, tapi dia harus apa ya? Dengan kata yang seminimal mungkin kita bisa mencantumkan info yang sebanyak mungkin gitu ya. Jadi singkat, padat tapi jelas gitu ya. Kemudian relevan, artinya judulnya kita harus nyambung ya. Kalau mungkin kita fokusnya ke suatu teknik operasi ya kita fokusnya ke sana, bukan ke pasiennya. Atau mungkin kita fokusnya ke diagnostik, ya kita nggak perlu bicara prognosis seperti itu ya. Kemudian informatif, tentunya harus memberikan informasi yang sesuai. Dan juga yang terakhir ya, appealing enough. Jadi harus cukup menarik untuk membuat pembaca itu mau membaca report kita. Oke. Nah, setelah judul, tentunya abstrak ya. Abstrak itu idealnya itu dia kurang dari 250 kata. Artinya abstrak itu harus singkat, tetapi harus mencakup 3 bagian tadi, introduction, kemudian case description, dan juga conclusion. Discussion and conclusion. Ya. Jadi abstrak itu artinya intinya kalau suatu abstrak itu bisa dikatakan bagus adalah kalau kita baca abstraknya doang itu kita bisa paham penelitiannya. Mungkin teman-teman yang pernah bikin skripsi ya, pernah ya ada satu jurnal yang kita tuh nggak perlu tahu isi lengkapnya. Mungkin jurnalnya berbayar. Kita coba buka pakai Sci-Hub nggak bisa gitu kan. Aduh, jurnal ini kok kayaknya bagus, judulnya sesuai sama penelitianku. Oke, kita copy linknya ke Sci-Hub, ternyata nggak bisa, dia nggak ada di Sci-Hub gitu kan. Waduh, kalau nang Sci-Hub itu ya apa rek? Nah, tapi teman-teman coba baca abstraknya. Ternyata teman-teman bisa memahami maksud dari si penulis dari abstraknya doang itu bisa. Nah, itu adalah contoh abstrak yang bagus. Jadi pembaca itu bisa memahami atau bahkan mengambil kesimpulan hanya dengan membaca abstraknya. Pernah ya, pasti yang mungkin sudah skripsian pasti pernah ya. Ada jurnal yang mungkin dia hanya kita baca abstraknya doang tapi tetap kita citasi gitu kan. Nah, itu juga contoh abstrak yang bagus seperti itu ya. Oke, nah ini contoh beberapa case report ya. Mungkin aku mengambil dari jurnal yang sama. Kalau nggak salah sih judulnya tuh apa ya? Jurnalnya tuh Journal of Medical Case Report atau apa gitu, JMCR kalau nggak salah ya. Nah, ini ada contoh 3 case report yang mungkin dari beberapa bidang yang berbeda. Oke, kita coba telah ya nanti ya. Yang pertama dari bidang obscene, ada suatu case report judulnya Abdominal Wall Endometriosis in a Cesarean Scar, case report. Jadi ada suatu endometriosis ya, suatu gangguan di mana ada ini ya, ada sel-sel endometrium yang dia itu berada di luar rahim gitu ya. Itu secara gampangnya seperti itu. Mungkin yang teman-teman yang sudah obscene bisa mengoreksi gitu ya. Intinya ada suatu sel endometrium di luar tempatnya gitu kan. In a cesarean scar. Nah, kita coba fokus ke ini ya, cesarean scar. Operasi SC atau seksi cesarean yang lagi rame ya, yang dokter umum diharapkan bisa melakukan sama Pak Menkes. Nah, SC itu kan suatu operasi yang biasa ya. Mungkin tiap hari dari 1000 kelahiran mungkin berapa? Mungkin sekitar 50 sampai 100 itu merupakan suatu SC mungkin ya. Aku nggak tahu data pasti, tapi kira-kira seperti itu. Jadi bukan hal yang langka, sebenarnya bukan hal yang wah gitu kan bagi seorang dokter obgyn untuk melakukan suatu SC atau suatu prosedur SC itu bagi ibu hamil itu bukan suatu yang langka. Nah, tapi kenapa kok belum situ ya. Nah, sekarang endometriosis. Nah, endometriosis itu juga suatu penyakit yang sebenarnya nggak langka-langka amat. Kita bisa baca di ini ya, di background, endometriosis affects 6 to 15%. Jadi sekitar 6 sampai 15% wanita usia subur itu mengalami endometriosis. Artinya ini mungkin lebih tinggi daripada persentase hipertensi pada populasi umum yang mungkin hanya sekitar berapa? 5 sampai 10% kira-kira seperti itu. Ya. Atau bahkan mungkin dari TB ya, TB mungkin nggak sampai 1% persentase di populasi kita ya. Nah, terus kenapa yang membuat pasien ini menarik sampai dia terpublikasi menjadi suatu case report di jurnal yang Scopus Q1 gitu kan? Nah, kenapa ya kok ini SC juga biasa tiap hari di Sutomo puluhan, mungkin di Sutomo tiap hari bisa 10 sampai berapa ya mungkin ya. Di RSUA sehari mungkin bisa 3 SC dan lain sebagainya. Nah, itu kan bukan hal yang wah, bukan hal yang tidak wajar, bukan hal yang langka atau bukan suatu operasi baru.
Dan juga endometriosis itu bukan penyakit yang langka, dia lumayan banyak loh. Dari 100 orang 6-15% gitu kan. Nah, akan tapi kenapa suatu kasus ini bisa menjadi case report yang terpublikasi adalah karena ada suatu uncommon presentation. Jadi ada endometriosis di tempat yang enggak ini ya, di tempat yang tidak biasa, itu di abdominal wall, di dinding perut, karena suatu yang merupakan suatu komplikasi dari suatu prosedur itu, yaitu suatu operasi sesar. Jadi ada endometriosis di tempat yang nggak biasa, dan ini merupakan komplikasi dari suatu tindakan kedokteran seperti itu. Nah, maka di sini poinnya tadi ya, yang pertama dia efek samping ya, yang efek samping yang nggak biasa, dan juga mungkin uncommon presentation, jadi suatu lokasi atau suatu presentasi yang nggak biasa dari suatu penyakit. Nah, oke, dia sudah memenuhi 2 kriteria, maka dia bisa kita katakan memenuhi kriteria untuk dijadikan suatu case report. Oke, kita coba yang kedua ya, yang levofloxacin. Jadi tadi aku sempat kasih contoh di awal bahwa satu efek samping dari obat-obatan golongan fluoroquinolone antibiotik itu adalah menimbulkan tendinitis sampai timbul rupture, tendon rupture. Nah, kenapa kok ini bisa sampai terpublish gitu kan? Ya, karena yang pertama rupture yang paling sering dilaporkan adalah rupture di tendon Achilles. Karena tendon Achilles itu mungkin dia secara struktur dia lebih ini ya, dia lebih rawan karena kan dia langsung menempel ke tulang seperti itu kan. Dan dia itu mungkin di lokasi yang banyak force di situ, karena kan dia di kaki, dan juga mungkin karena gerakan ankle yang ketika jalan, ketika mungkin olahraga itu kan lebih banyak ya, lebih fleksibel, dia rawan terjadi ruptur seperti itu. Nah, pada kasus ini ternyata nanti kita akan coba bahas secara lebih lanjut ya. Aku nanti lanjut ke yang ketiga dulu aja. Nah, ini juga sama ya, case report. Nah, di sini aku mau kasih contoh bahwa case report itu nggak harus selalu tentang suatu kasus yang sifatnya kita hanya apa ya, diagnosis misalkan. Ini kan yang akan lebih ke diagnosis ya. Jadi suatu kasus yang mungkin kita bicara ke diagnosisnya, kemudian kita bicara kok kita bisa menemukan gitu kan. Kita bisa yakin sampai ke suatu kesimpulan bahwa ini merupakan suatu endometriosis di tempat yang nggak biasa karena efek samping suatu tindakan. Nah, yang ketiga ini adalah lebih ke case report terkait dengan intervensi. Teman-teman, jadi intervensi itu juga bisa kita jadikan case report. Misalkan ada suatu case report yang mungkin teman-teman cukup ini ya, cukup unik juga, bisa dibaca nanti, itu adalah resolution of SVT. Jadi ada suatu kondisi aritmia namanya supraventricular tachycardia, jadi detak jantungnya itu sangat meningkat ya teman-teman, yang berhasil ditangani dengan rectal tubes. Jadi ini nggak sengaja ya. Jadi ada suatu pasien yang mengalami SVT di IGD, kemudian oleh seorang dokter atau perawat itu mungkin dia dilakukan pemeriksaan rectal tubes. Jadi dimasukkan jari itu ke dalam rektum. Nah, ternyata setelah dilakukan prosedur itu, pasien itu sembuh. Jadi dia SVT-nya kembali ke normal irama jantungnya. Nah, itu mungkin aku belum baca lengkap ya papernya. Apakah itu mungkin suatu hal yang sifatnya memang nggak sengaja atau sengaja, tapi artinya intervensi itu juga bisa kita laporkan sebagai satu case report. Ya, pada pasien ini itu adalah efek dari dry needling plus static stretching. Jadi dry needling itu adalah akupuntur pada pasien yang bisa mengembalikan. Jadi dia bisa menyembuhkan dari spastisitas pada pasien-pasien dengan stroke yang kronis. Jadi intinya kalau teman-teman mungkin punya penelitian ya, mungkin barangkali penelitian di preklinik, mungkin di faal, di exercise, jadi ada suatu intervensi yang memang menimbulkan efek yang mungkin bagus, dan ini belum pernah ada laporan sebelumnya, dan teman-teman mungkin jumlah pasiennya nggak banyak, cuma 3 pasien mas gitu, nggak apa-apa, mungkin bisa coba kita disusun dulu ya sebagai suatu case report, baru kemudian nanti kalau memang sudah terbukti dari case report itu bisa disusun penelitian yang lebih lanjut seperti itu ya. Jadi aku masih insight aja bahwasannya case report itu nggak melulu tentang diagnosis yang aneh-aneh, nggak melulu tentang efek samping yang aneh-aneh, atau tentang apa ya, pokoknya yang wah kasusnya ini aneh, unik, menarik, itu nggak mesti. Tapi kalau ada intervensi atau suatu pengobatan, tindakan, prosedur yang dia menimbulkan efek yang bagus dan memang dia masih jarang atau masih relatif baru atau belum pernah dilaporkan sebelumnya, itu juga bisa menjadi suatu kandidat case report seperti itu. Oke. Oke, nah sekarang kita bahas ke paper yang tadi ya, paper yang kedua tentang efek samping fluoroquinolone, teman-teman. Oke, nah jadi di introduction itu kita ini ya, kita memberikan istilahnya itu kayak intro. Jadi intro itu kayak semacam pengenalan kepada pembaca. Kita tuh mau bahas apa sih gitu kan. Nah, tadi kan judulnya fluoroquinolone induced gastrocnemius tendon rupture case report. Oke. Nah, karena kita bicara fluoroquinolone, pasti kita bicara antibiotik. Maka kita kasih dulu definisinya. Fluoroquinolone
are favorable for antibiotic, However, they have severe side effects, tendinopathy and tendon rupture. Jadi kita memberikan suatu pengetahuan pada pembaca bahwasannya antibiotik ini memang punya side effect yang kita ketahui bisa menimbulkan tendon rupture seperti itu. However, nah oke ya tadi ya. Setelah kita memberikan suatu pengenalan awal, followed by a brief description of what is about to be reported. Di sini ada dikatakan, however, specific gastrocnemius tendon rupture has never been documented. Akan tetapi, ya, ruptur dari tendon gastrocnemius itu secara spesifik belum pernah dilaporkan atau belum pernah dipublikasikan. Artinya, kita memberikan suatu novelty di sini. Ada suatu efek samping yang serius yang dia itu tidak biasanya atau memang bahkan belum pernah dilaporkan seperti itu. Ya. Nah, ini sekedar tambahan aja ya. Jadi ini memberikan tambahan aja. Yang penting pada introduction itu adalah kita memberikan gambaran singkat terkait dengan apa yang akan kita bahas dan juga kita memberikan alasan kira-kira kenapa sih kasus ini layak untuk dijadikan sebuah case report. Ya, kita bisa lihat di paragraf terakhir, the aim of this case report is to present the challenging diagnosis of rupture of gastrocnemius tendon in a patient with diabetes owing to the uncommon nature of presentation and location of fluoroquinolone-induced tendinopathy. Jadi dia memberikan alasan, bahwasannya tujuan dari case report ini adalah memberikan suatu gambaran tentang challenge atau tantangan dalam diagnosis dari ruptur tendon gastrocnemius, karena yang pertama adalah nggak biasa lokasinya, dan yang kedua, walaupun sudah terbukti bahwasanya antibiotik ini memberikan efek tendon rupture, tapi lokasinya itu nggak biasa, jadi dia di tendon gastrocnemius seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan kira-kira kenapa sih kasus kita ini menarik untuk dibahas seperti itu ya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah bagian yang paling krusial, bagian yang paling penting dari suatu case report adalah case description. Bagaimana kita bisa mengubah CPPT, ya, bagaimana kita bisa mengubah rekam medis, atau bagaimana kita bisa mengubah anamnesis, foto ronsen, foto MRI, foto CT scan, hasil lab, dan lain sebagainya menjadi suatu tulisan, menjadi suatu laporan ilmiah yang bisa memberikan manfaat bagi yang membaca dan juga bisa menjadi suatu pelajaran, ya, bisa menjadi suatu referensi bagi dokter-dokter lain atau bagi ilmuwan lainnya, peneliti lain yang ingin belajar juga atau ingin menangani kasus yang serupa. Contohnya seperti itu. Jadi teman-teman, inti dari suatu case description adalah kita harus memulai dari kondisi yang sekarang. Jadi mirip seperti analisis ya. Jadi RPS-nya dulu, ya. Jadi kalau kita bicara tadi efek samping, misalkan tadi ya pasien ini adalah efek samping dari antibiotik. Jadi kita bicaranya bukan misalkan gini ya, a 58-year-old ini ya, kita baca ya, a 58-year-old Caucasian white female, itu bukan berarti kita bicaranya who's prescribed levofloxacin 3 months ago misalkan. Itu kita nggak bicara yang dulu, tapi kita bicara yang sekarang. Jadi a 58-year-old Caucasian white female patient was admitted to the emergency department with sudden onset of knee and calf pain after walking 1 hour. Jadi kita bicara yang sekarang dulu, ya. Jadi pasien ini datang ke IGD dengan keluhan nyeri yang mendadak pada lutut dan juga calf dari betis, ya, sejak 1 jam SMRS. Jadi kita bicara yang sekarang dulu. Oke. Nah, baru kemudian kita bicara kira-kira dari RPS dan RPD-nya, penyakit dahulu, penyakit sebelumnya, atau mungkin intervensi sebelumnya yang kira-kira bisa menimbulkan gejala ini itu yang ingin kita laporkan itu apa. Kayak gitu ya. Nah, ditambahkan ini ya, but it was learned that she used levofloxacin for 7 days due to upper respiratory tract infection 10 days prior. Ternyata 10 hari yang lalu pasien ini kena pneumonia mungkin atau kena infeksi ISPA dan dia pakai levofloxacin 500 mg 7 hari kayak gitu. Nah, itu kita mulai masuk ke kira-kira hubungannya ya tadi antara pengobatan dengan kejadian yang sekarang kayak gitu. Oke. Nah, jangan lupa di case report itu di description kita juga harus mencantumkan kira-kira diferensial diagnosis. Misalkan pada pasien ini mungkin ada nggak sih penyebab lain yang kira-kira bisa menimbulkan tendon rupture selain dari penggunaan antibiotiknya, atau mungkin adakah faktor lain yang sekiranya bisa mempengaruhi hasil dari pasien ini seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita mencantumkan follow up results dan juga final diagnosis. Artinya suatu case report kalau dia hanya kalau dia hanya mencantumkan pasien datang dengan gejala ini, diperlakukan pemeriksaan MRI, CT scan, lab dan lain sebagainya, ketemunya diagnosisnya ini. Nah, kalau kita nggak lakukan follow up, maka kita belum maksimal. Nanti kita akan bahas ya, kira-kira bagaimana sih seorang juri, baik itu juri di
simposium, di event, atau mungkin seorang reviewer jurnal itu menilai case report kita. Nah, salah satu poinnya adalah kalau case report kita itu mencantumkan follow up pasien kita dan juga ada diagnosis finalnya, itu akan lebih tinggi daripada kita hanya sekedar, oh aku cerita, oh pasien ini ada datang dengan keluhan yang ini, nggak umum nih keluhannya, tapi ternyata dia penyakitnya A atau penyakitnya B, udah selesai. Itu poinnya akan lebih rendah dibandingkan kita melakukan follow up. Jadi setelah 2 bulan pasien ini seperti ini, kemudian prosesnya bagus, pasien ini pada saat terakhir periksa dia datang dengan kondisi sudah baik, tidak ada nyeri, tidak ada apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau semakin lengkap kita lakukan follow up-nya, maka akan semakin bagus nilai dari case report kita. Oke. Terakhir yang paling penting juga, selain tadi dengan case description, adalah discussion dan conclusion. Jadi biasanya teman-teman, case report itu akan mencantumkan litref atau literatur review. Artinya kita nggak hanya membahas kasus kita aja, tapi kita juga akan mencari jurnal sebelumnya, penelitian sebelumnya, atau case report sebelumnya, atau mungkin teori sebelumnya terkait dengan kasus yang sedang kita bahas. Di sini dibilang juga ya, jadi di sini mungkin disebutkan tendinopatis generally occur lalalala. Ini data dari penelitian sebelumnya ya, dia cantumkan juga. Kemudian dia juga mencantumkan patofisiologinya apa, lalalala. Kemudian antibiotik apa yang paling sering menimbulkan rupture, yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya adalah kita membandingkan antara temuan kita ya dengan apa yang kita ketahui sebelumnya atau dengan apa yang sudah ada di textbook, sudah ada di jurnal yang sebelumnya. Dan kita memberikan gambaran kenapa sih kasus kita itu menarik. Kenapa kasus kita itu apa namanya? Berbeda dengan kasus sebelumnya. Misalkan di sini dibilang in our case diabetes mellitus was the major predisposing factor. Jadi ternyata kok bisa pasien ini mungkin dari 1.000 pasien yang dapat levofloxacin hanya dia yang mengalami ruptur tendon dan juga di tendon yang nggak biasa. Ternyata pada pasien ini ada diabetes mellitus yang dia itu menimbulkan kondisi yang mungkin imunokompromis ya, atau mungkin menimbulkan suatu kondisi yang menjadi risk factor dari terjadinya suatu rupture tendon gastrocnemius. Jadi kita bisa memberikan gambaran, oke, jadi kasusku seperti ini, dari kasus sebelumnya, dari teori-teori yang ada, dari penelitian sebelumnya, dari case report sebelumnya, itu seperti ini teorinya. Dan kenapa sih kok kasusku ini berbeda? Mungkin kita bikin hipotesis ya. Oh, ternyata pada pasien ini ada faktor resiko A yang ternyata meningkatkan resiko terjadinya kejadian ini, atau mungkin ada faktor lainnya seperti itu. Oke. Oke, nah ini terakhir ya, conclusion. Jadi di sini ini ya disebutkan juga, kita coba baca ya. Therefore, clinicians should be aware of this harmful side effect even in a rare tendon such as gastrocnemius and advise patient to stop the medication when they experience tendinopathy related symptom. Jadi ini kita memberikan statement, kita memberikan saran atau kesimpulan, atau kenapa sih kok penelitianku ini penting atau case reportku ini penting. Ternyata mereka ingin memberikan suatu pesan kepada kita bahwasannya sebagai seorang dokter kita harus hati-hati, walaupun antibiotiknya itu sudah biasa kita berikan, ternyata dia itu berpotensi menimbulkan suatu efek samping yang berbahaya dan berpotensi menimbulkan efek samping yang tidak biasanya. Jadi kalau biasanya kita hafalin, oh tendon Achilles rupture, ternyata bisa juga terjadi gastrocnemius rupture yang gejalanya itu nggak khas, yaitu gejalanya adalah nyeri kaki ketika dipakai berjalan kaki seperti itu. Jadi teman-teman, inti dari conclusion itu adalah kita memberikan suatu statement apa ya, kayak lesson learned gitu, kayak apa ya, kayak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari case report itu adalah apa, dan mungkin pembaca itu bisa belajar apa dari case report kita, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita udah bicara tentang tadi ya, bagaimana kita menjaring pasiennya, bagaimana kita ada case report yang bagus, terus kita juga udah bicara panjang lebar terkait dengan contoh. Kita sudah bedah jurnal ya, kita bedah suatu case report. Nah sekarang ada suatu pertanyaan yang mungkin cukup sering ditanyakan juga teman-teman, yaitu apakah diperlukan informed consent ya dari pasien itu? Apakah diperlukan persetujuan tertulis dari pasien kita bahwasannya dia akan terjadikan case report? Nah ini aku sharing pengalaman pribadi teman-teman. Jadi mungkin dari beberapa case report yang sudah pernah aku bikin, ya mungkin sekitar, ya belum banyak sih. Nah itu mungkin separuhnya itu nggak pakai izin, dalam artian tidak pakai consent ke pasiennya. Kita nggak pakai informed consent. Kenapa? Karena dari beberapa jurnal, ini aku ambil dari Springer ya. Springer itu salah satu penerbit publisher yang paling besar juga. Nah dia bilang under certain circumstances
Consent is not required as long as information is anonymized and the submission does not include images that may identify the person. Jadi pada beberapa kondisi informed consent, jadi kita tahu ya informed consent, ya kita minta tanda tangan pasiennya. Kalau yang mungkin aku pernah lakuin itu pada pasien yang tadi, pasienku yang jantung itu aku ngeprint teman-teman. Jadi aku ngeprint, aku datangin pasiennya, Bapak, saya berencana untuk menulis kasus atau penyakitnya Bapak ini sebagai laporan kasus untuk kita lakukan kita nanti paparkan ke depan dokter-dokter yang lain, kita buat suatu jurnal ya, kita jelaskan dengan bahasa pasiennya ya, biar dokter-dokter yang lain tuh bisa belajar dari panjenengan. Bapak bersedia enggak? Namanya siapa Pak? Alamatnya di mana? Tanda tangan di sini ya Pak. Ya itu aku bikin kayak gitu. Waktu itu sama PPDS-nya, sama chief-nya diarahkan, Dek, bikin inform consent ya. Tapi pada beberapa kasus yang lain, tadi ya, selama kita bisa menjaga kerahasiaan, jadi kita nggak nge-spill nama pasiennya, kita nggak nge-spill rumahnya. Oh, mungkin kita nggak nge-spill nama pasien, tapi kita nge-spill pasien ini tinggal di rumah dengan pagar warna hijau di ujung jalan apa. Nah, itu kan kita nge-spill ya. Atau mungkin kita memberikan satu gambar foto yang bisa membuat dia itu bisa diidentifikasi. Contohnya foto wajah gitu kan. Kalau mungkin teman-teman dari kulit ya, bikin kasih foto tentang kulit, dermatologi, atau mungkin dari kasih foto tentang mata, itu kan kita ada kasih foto matanya, foto wajahnya. Nah, itu kalau memang seperti itu dan kita nggak bisa sensor karena mungkin kita pengen menunjukkan hasilnya, maka kita perlu untuk minta informed consent. Tapi kalau memang contoh kasus tadi ya, kasus tentang yang ciprofloxacin ini kan kita nggak tahu sama pasiennya ya. Kita tahu dia adalah seorang perempuan 58 tahun dari Turki gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan dia siapa gitu. Nah, selama kita bisa menjaga kerahasiaan itu, maka kita nggak perlu minta informed consent ke pasien kita. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin pendapatku seperti itu sih. Jadi kita selama kita bisa menjaga itu, kita nggak perlu. Tapi kalau memang kita harus membuka itu, maka kita harus menyiapkan informed consent ya. Oke, nah ini mungkin 2 slide terakhir ya. Sebenarnya gimana sih seorang juri ya, atau seorang, kalau di jurnal itu ada namanya editor, ada reviewer. Jadi reviewer adalah suatu beberapa dokter ya, beberapa ilmuwan lain yang dia itu secara independen akan mereview, akan menilai paper kita. Apakah paper kita itu layak untuk diterima di jurnal mereka. Nah, itu ada penilaian teman-teman. Ini aku ambil dari paper yang tadi ya. Jadi kalau terkait dengan case report, itu yang pertama adalah dokumentasi ya. Kalau kita bisa melengkapi ya, information is complete and accurate with supplemented image and with relevant references. Jadi kita lengkap, kemudian kita ngasih gambar yang cukup, yang bagus, yang jelas, dan juga ada hasil lab mungkin yang relevan dan juga ada referensi yang lengkap, maka poinnya 2 ya. Tapi kalau misalkan ada data yang hilang, kita mungkin nggak ada gambarnya, mungkin satu tindakan operasi dengan teknik A, ternyata fotonya hilang, kita nggak sempat ngefoto, atau mungkin foto chest X-ray-nya hilang, nggak ada gitu ya. Nah, itu mungkin kurang lengkap. Nah, itu nilainya 1. Atau mungkin bahkan kalau nggak lengkap ya 0 gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan uniqueness atau keunikan atau novelty ya. Yang paling tinggi adalah yang nomor 2 ya. It was never reported before. Jadi contoh tadi yang kasus yang levofloxacin itu nomor 2 ya, karena dia dapat poin 2 karena dia memang belum pernah dilaporkan. Tapi yang contoh kasus yang misalkan yang Obgyn tadi, yang ini ya, yang endometriosis, itu mungkin nilainya 1 karena dia sudah pernah dilaporkan, tapi memang kasusnya jarang. Atau reported before but not in the same field or journal or few cases. Atau kasusnya memang jarang gitu ya. Tapi kalau kasusnya memang sudah banyak, sudah cukup, misalkan hubungan antara merokok dengan kanker paru misalkan, itu kan ya bukan case report lagi ya, itu suatu common sense bahkan bagi masyarakat awam pun. Nah, itu contoh seperti itu ya, pasti nilainya 0 karena ya orang udah tahu gitu kan. Case report lung cancer, non-small cell lung carcinoma in a smoker with a history of 40 years of smoking, a case report. Nah, itu ya nggak bisa. Tapi kalau kita misalkan kanker parunya itu bikin gejala yang aneh gitu kan, misalkan ini psychiatric changes as a first sign of lung cancer metastatic in a smoker patient with non-small cell lung carcinoma, case report. Jadi ada kanker paru yang ketahuannya adalah gara-gara si pasien ini berobat ke poli jiwa karena ternyata kankernya udah metastasis ke otak, menimbulkan perubahan perilaku, dia jadi kayak skizofrenia misalkan gitu. Ternyata setelah dicek dia kanker paru yang metastasis ke otak. Nah, itu bisa karena tadi ya uncommon presentation, contoh seperti itu. Nomor 3 itu adalah educational values, atau apakah ada poin-poin yang nice, apa ya, bukan nice to know, tapi apa ya, take home message bilangnya ya, take home message. Jadi apakah ada take home message yang bagus? Contohnya misalkan ada
complete description with appropriate and comprehensive discussion. Jadi ada suatu tadi udah lengkap, kemudian diskusinya juga lengkap ya. Jadi diskusinya lengkap dan juga dia memberikan opportunity to learn. Artinya, misalkan ada dokter lain ya di tempat lain, misalkan contoh siapa ya di sini ya? Responden apa peserta. Misalkan nah ini ada Mas Hasan membuat satu case report tentang tata laksana EDH extradural hematom dengan teknik operasi baru gitu kan, dinamakan teknik operasi Hasan. Nah misalkan Mas Hasan itu bikin case reportnya sangat bagus, sangat lengkap, sehingga ada seorang dokter bedah saraf yang bertugas di Kigali di Rwanda, Afrika, yang baca case reportnya Mas Hasan dan ternyata bisa melakukan prosedur yang sama dan pasiennya selamat, pasiennya bagus gitu hasilnya. Nah itu contoh case report yang bagus karena dia bisa menimbulkan kesempatan bagi dokter lain untuk ATM ya, untuk amati tiru modifikasi gitu kan. Nah itu contoh yang bagus. Jadi bisa memberikan pelajaran bagi yang membaca case report kita seperti itu. Nah tapi kalau kita nggak ngasih take home message-nya, maka nilainya akan jelek gitu ya, hanya 0 atau 1. Oke, mungkin saya terakhir ya. Jadi terkait dengan objektivitas. Jadi tentu objektivitas itu kejujuran ya. Jadi walaupun kita bikin case report itu tadi ya, kenapa sih case report itu kok level of evidence-nya sangat rendah? Karena case report itu rawan untuk jadi cherry picking. Ya, artinya cherry picking itu adalah kita pilih kasus-kasus yang bagus aja, contoh ya kasus-kasus yang unik-unik tok, dan kita berusaha ini ya mengarahkan kasus kita itu untuk menjadi satu diagnosis yang kita inginkan. Contoh, harusnya mungkin kasus kita itu bukan itu gitu, tapi kita nggak melakukan satu tes yang kira-kira bisa nge-spill ternyata wala kasus kita luar biasa atau kasus kita itu bukan, tapi kita nggak ngelakuin gitu kan, biar kita kelihatannya wah ini kasusnya langka, atau mungkin kita melakukan teknik operasi yang ya sebenarnya sudah ada tapi kita melakukan modifikasi tertentu yang mungkin kita nggak jujur, kita bilang ini teknik baru seperti itu. Nah jadi tetap teman-teman, objektif itu sangat perlu karena di sini kita berusaha sejujur mungkin karena itu adalah salah satu etik ya, nilai etik dalam bidang ilmiah, dalam bidang kedokteran juga kita harus jujur terbuka. Jadi kita harus objektif, jadi kita nggak ada bias. Kemudian ini ya dikatakan di sini all data is complete, all alternative explanation is discussed. Jadi mungkin kemungkinan lain itu kita sampaikan. Jadi pasien kita mungkin seperti ini, ada kemungkinan ini karena ini, atau mungkin kadang ini mungkin karena faktor resiko yang A atau yang B dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita harus tetap jujur. Contohnya mungkin dalam penulisan judul ya, aku pernah mendapatkan insight dari salah satu mentorku juga. Aku pernah waktu itu bikin case report. Nah, case report lalala. Nah, di belakang case report itu aku kasih tagline gitu. Jadi misalkan case report case A B C D titik 2 the first report from Indonesia. Jadi aku dengan PD bilang ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Nah, setelah aku konsul ke mentorku, beliau bilang, kamu yakin ini kasus pertama di Indonesia gitu kan? Aku bilang ke beliau, iya dok, kalau saya baca di PubMed ya dok ya, di PubMed, di Google Scholar, dimanapun itu belum ada yang ngelakuin dok gitu. Tapi kamu yakin ini yang pertama di Indonesia? Ya saya nggak bisa jamin dok, kan saya nggak tahu. Mungkin apakah ada dokter lain di center lain di tempat lain yang sudah pernah melakukan di Indonesia? Saya nggak tahu. Maka dari itu beliau menyarankan kalau emang kamu nggak yakin, kamu harus objektif, kamu jujur aja, jangan cantumin itu. Kecuali kamu yakin betul ini yang pertama di Indonesia nih dok, yang pertama di dunia ini, gitu kan? Itu boleh. Tapi kalau kamu nggak yakin ya jangan. Jadi aku ganti judulnya gitu kan? Apa namanya? Aku ganti. Ya udah aku hapus itu, aku ubah lagi sehingga kesannya tuh nggak seolah-olah wah gitu. Aku pengen menjual kesempatan dengan cara aku ngasih judul yang aku nggak tahu apakah itu benar atau salah sepenuhnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang interpretation. Jadi semakin kita bisa memberikan suatu rekomendasi yang bagus, contoh tadi ya, dia memberikan rekomendasi, misalkan, nih ya, therefore clinician should be lalalala, itu adalah satu rekomendasi. Nah, semakin lengkap atau semakin bagus rekomendasinya, maka akan semakin tinggi nilai. Oke? Selesai. Satu lagi, sorry. Terakhir ya. Nah, tipsnya tadi aku review lagi. Yang pertama adalah cari mentor ya. Siapapun bisa. Teman kita, adik tingkat, atau mungkin ya kalau mau yang lebih ahli ya, contoh pasti adalah dosen atau staff. Nah, mungkin buat teman-teman preklinik ini penting juga karena yang bisa mensuplai kita tentang kasus ya dari mereka, dari para dosen kita ya, dari para DPJP, staff di rumah sakit. Karena kita masih belum punya kewenangan untuk
eh, untuk berada di sana sebenarnya. Tapi kalau teman-teman DM itu bisa cari pasien sendiri asalkan minta izin ke yang pegang pasiennya. Oke. Nah, kita punya ChatGPT teman-teman sekarang atau AI yang lainnya. Kalau aku sih masih pakai ChatGPT ya seringnya. Jadi data mentah kita, contoh paling gampangnya ya. Misal ada kasus pasien yang menarik. Itu CPPT-nya kita kopas, kita masukin GPT. Kita suruh GPT mikir ya, make this into apa ya? Kayak a case report framework atau apalah dengan prompt yang kita inginkan. Nah, maka GPT akan bikin suatu kerangka case report. Dia bisa kasih rekomendasi, kira-kira yang menariknya apa, yang perlu di-highlight apa, judul yang menariknya apa. Itu bisa kita minta bantuan ke ChatGPT. Nah, dari situ kita kembangkan. Oke. Nah, mungkin yang baru pertama kali nulis, teman-teman, aku selalu bilang ATM, ATM, ATM ya. Jadi ATM itu bukan satu plagiarisme, bukan satu kita mencontek, menjiplak, tapi penulis yang bagus itu adalah mereka yang banyak membaca. Jadi a good writer is a good reader gitu kan. Jadi penulis yang bagus itu adalah mereka yang sering membaca gitu kan. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik gitu ya. Nah, kalau kita memang masih baru dalam hal penulisan, tentu kita perlu banyak baca. Kita perlu apa ya? Kita perlu niru lah kira-kira orang kalau mau nulis itu gimana sih? Mulai dari mana? Strukturnya gimana? Gaya bahasanya gimana? Nah, itu pasti kita perlu contoh. Jadi kalau memang teman-teman mau bikin case report, coba deh cari dulu di PubMed, di Scholar, kira-kira ada nggak case report sebelumnya tentang kasus tersebut. Kalau ada, baca aja 3 sampai 5 jurnal, teman-teman baca ya. Nanti teman-teman akan dapat insight, akan dapat apa ya? Kayak secara otomatis akan dapat ini sih, ilham gitu ya, dapat ide gitu untuk bisa menulis gimana cara nulis case report ini ya. Jadi tetap kita harus baca referensi sebelumnya. Oke, nah yang nomor 4 penting juga cari event terdekat. Jadi cari PIT kah, simposium kah, lomba kah yang terdekat untuk kita bisa mengajukan case report kita. Dengan itu teman-teman akan lebih ini ya, lebih termotivasi untuk bisa segera menyelesaikan case reportnya. Oke, dan yang terakhir ya sambil jalan bisa coba cari jurnal buat publikasi. Jadi kalau memang sudah selesai case reportnya sudah jadi, teman-teman bisa mulai submit untuk publikasi di jurnal ilmiah seperti itu. Oke, selesai. Ini slide terakhir, mungkin aku izin stop saya dulu. Terima kasih banyak Kak Daniel Habib atas pemaparan materinya yang sangat detail dan lengkap, terutama untuk tips-tipsnya, tips and triknya. Tadi juga uh, tips dari Kak Daniel Habib tadi juga mengintegrasikan kehidupan kita yang sekarang ya, Kanda dan Yuda sekalian, yaitu dengan menggunakan AI. Nah, tapi penggunaan AI ini bukan untuk plagiarisme ataupun hal yang kurang baik lainnya, tetapi untuk membantu kita dalam penulisan karya akademis seperti itu. Nah, di sini kami mulai membuka sesi kedua, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab dan diskusi. Silahkan kepada Kanda dan Yunda sekalian apabila memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat Zoom yang tersedia atau bisa raise hand, lalu apabila sudah dipersilahkan bisa dilanjutkan dengan on mic. Sembari menunggu pertanyaan atau juga bisa dikirimkan ke saya melalui private chat Zoom bisa juga. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari Kanda Yunda dan yang lain, ini sudah ada yang menitipkan pertanyaan ke saya, Kak Daniel. Izin saya bacakan ya. Yang pertama, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat jelas, Kak Adi. Mungkin mau nanya, kira-kira apa ada tips untuk mencari senior PPDS atau staff yang sekiranya enak untuk diajak research, terutama bagi kami para pemula? Yang pertama itu, Kak. Boleh dijawab. Boleh diulangi mungkin? Baik, mau izin bertanya, kira-kira apa ada tips untuk mencari senior PPDS atau staff yang sekiranya enak untuk diajak research untuk pemula? Seperti itu, Kak. Kedua. Mungkin salah satunya Kak Abi ini. Oh, langsung kita yang kedua, Kak. Baik. Yang kedua ada, menurut Kak Abi, kira-kira basic apa yang perlu kita siapkan secara matang sebelum mencoba bertemu senior? Mungkin dari segi keilmuannya atau apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu terkait pasiennya yang ingin kita ajukan gitu juga mungkin Kak ya, untuk menambahkan di pertanyaan ini. Lalu ada satu lagi pertanyaan titipannya, Kak.
dulu motivasi apa yang pertama kali Kak Abi mau untuk menekuni dunia research? Motivasi apa yang uh, dimiliki oleh Kak Abi seperti itu dulu saat memulai dunia research ini? Seperti itu, Kak. Oke, mungkin langsung aja ya. Izin jawab tadi. Untuk pertanyaan pertama ya, tadi kita tips mencari mentor ya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk tips mencari mentor itu nggak ada tips khusus. Jadi mungkin kalau dari aku ya ini ya apa ya semacam jadi pengalaman aja sih yang aku sempat ini juga. Mungkin kalau dari mentor itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah teman-teman mentor yang teman-teman kenal secara personal. Itu lebih bagus lagi. Misalkan ada mentor yang teman-teman kenal baik itu staff atau PPDS, kemudian mungkin cutting yang teman-teman kenal secara personal itu pasti lebih bagus lagi karena pasti lebih enak ya untuk memulai komunikasi itu kan kita nggak sungkan dan mesti kan beliau ibaratnya kalau orang nggak kenal terus tiba-tiba ngechat tuh kadang itu memang agak kurang inilah ya apa mungkin responnya bisa berbeda-beda pasti ada orang yang bakal merespon dengan baik itu pasti ada cuman mungkin karena kesibukan karena apa itu kadang kurang aja sih jadi kalau memang teman-teman kenal secara personal itu lebih enak tapi kalau enggak pun nggak apa-apa boleh dicoba aku juga juga pernah kok seperti itu kemudian mungkin kalau dari staff itu biasanya tipsnya adalah teman-teman bisa cari staff yang mungkin masih relatif lebih muda secara usia atau secara level ya secara jabatan kenapa karena dengan beliau itu lebih muda itu biasanya beliau membutuhkan asisten atau membutuhkan apa ya kita bilangnya sih ya kalau dalam bahasa ilmiah kita bilang research assistant ya jadi asisten penelitian yang mau untuk magang ke beliau karena mungkin beliau lagi sekolah S2, S3, spesialis nah itu mungkin beliau butuh asisten yang bisa membantu beliau dalam penelitian nah itu kesempatan yang sangat besar karena kalau beliau masih sekolah lagi ada penelitian lagi ada project itu pasti beliau akan sangat dengan senang hati menerima kita untuk menjadikan beliau sebagai mentor kita atau mungkin bahkan kalau ini ya kalau mungkin staff yang lebih senior lagi itu juga bisa karena kan beliau pasti kalau lebih senior lebih banyak pengalaman ya dan juga beliau kadang juga menjabat sebagai project dan sebagai koordinator dari beberapa project penelitian. Nah, itu mungkin beliau lebih lebih enak untuk ngasih kita kasus gitu ya mungkin. Tapi kalau untuk dalam case report itu kan kalau kita bicara kasus itu kita bicara klinis ya pasti teman-teman harus ini ya fokusnya ke DPJP atau ke dosen kita yang memang megang pasien di rumah sakit seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk original research bisa ke dosen preklinik, tapi untuk case report itu baiknya lebih ke dosen yang dia memang beliau di rumah sakit ya dan seorang klinisi seperti itu. Jadi tadi yang kenal secara personal lebih bagus, kalau enggak juga boleh boleh mencoba. Yang usianya lebih muda biasanya lebih lebih fast respon, kemudian lebih lebih apa ya? Lebih butuh pada kita gitu kan. Kalau udah senior biasanya mungkin beliau udah nggak begitu itu lagi tentang riset kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau lebih muda biasanya lebih lebih mudah diterima juga untuk uh, lamaran kita gitu ke beliau seperti itu. Kemudian tadi yang kedua bisa diulang. Nah, baik. Yang kedua tadi, basic apa yang perlu kita siapkan secara matang sebelum mencoba bertemu senior? Oke oke, thank you. Jadi untuk basicnya sebenarnya kalau aku sendiri pribadi ya kalau boleh jujur itu dulu learningnya ini ya belajarnya learning by doing aja sih. Jadi belajarnya sambil sambil ngelakuin gitu ya. Jadi nggak belum kalau zaman dulu mungkin belum belum begitu banyak ya upgrading seperti ini atau mungkin belum begitu banyak fasilitas dari fakultas sendiri pun atau dari Ormawa atau dari HMI ya kami itu masih dulu masih belum banyak gitu kan. Jadi mulai riset itu mulai mulai booming itu sejak COVID ya pastinya ya. Nah, kalau dulu sih kalau aku sambil jalan aja jadi orang tuh kalau belajar itu pasti kalau dia nggak ada paksaan, nggak ada ya namanya kita manusia ya. Kalau kita nggak ada challenge-nya itu kita akan ini sih lebih susah untuk belajarnya karena kita nggak ada target gitu kan. Kita nggak ada dorongan untuk itu. Kecuali emang kita punya niat yang besar, tapi itu agak sulit kadang. Nah, dengan kita learning by doing, kalau menurutku sih ya udah coba aja dulu kita kalau dibilang wah aku belum lewat ini belum lewat DM belum pernah ketemu pasien nah teman-teman kan sudah kuliah pasti kan dengan teman-teman sudah kuliah kemudian sudah punya basic anatomi fisiologi dan lain sebagainya itu pasti sudah punya eh, kerangka berpikir di otak kita itu untuk gimana kita bisa menyusun suatu pasien ini jadi suatu case report itu pasti sudah ada ya
Dan aku yakin teman-teman di FK tuh kan pasti udah masuk FK tuh pasti udah di atas rata-rata ya. Teman-teman sudah melebihi ribuan pesaing lainnya, itu pasti teman-teman sudah memiliki kemampuan yang lebih untuk belajar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, langsung mulai aja, nanti kita belajar sambil jalan. Jadi kalau kita menunggu siap, mungkin kita nggak akan siap gitu ya. Kalau kita menunggu ready, menunggu punya basic ilmu yang banyak, mungkin kita baru bisa mulai bikin case report nanti ketika udah spesialis mungkin. Nah, tapi dengan kita belajar sambil jalan, kita coba dulu, kita approach dulu mentornya, kita sampaikan niat kita gitu kan. Oke, beliau udah mau, oke kita sambil sambil belajar sambil jalan gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu basic apapun. Ya, kalau basicnya insya Allah teman-teman sudah punya semua. Oke. Dan yang terakhir tadi terkait dengan ini ya, motivasi. Kalau untuk motivasi sih sebenarnya dulu awalnya ya, kalau boleh cerita itu sebenarnya aku dulu awalnya ini sih ya lebih ke diajak aja ya. Jadi dulu ada seorang guru kita juga, mentor kita yang mengajak ini ya, ngajak untuk ikut penelitian beliau. Dan kalau teman-teman mungkin kenal ini ya, dulu Prof Fiska, nah itu anatomi, orangnya killer gitu kan. Nah, dulu pekerjaan pertamaku di penelitian beliau itu adalah aku sebagai, jadi dulu kita waktu COVID itu ada penelitian yang kita bikin survei ya, survei tentang pengetahuan COVID dalam bentuk kuesioner ke seluruh Indonesia gitu kan. Kita sebar ke seluruh Indonesia. Nah, tugasku waktu itu adalah jadi setiap responden yang ngisi kuesioner itu dapat pulsa 25.000 ya. Jadi tugas pertamaku waktu itu adalah aku bagian transferi pulsa ke orang-orang itu sebanyak 1.250 responden. Ya, jadi aku dikasih duit sama beliau. Dek, ini Dek, bantu ya. Jadi kamu bagi tugasmu tiap orang yang ngisi kuesioner. Jadi aku mantau. Jadi aku nge-share kuesionernya, aku promosi waktu itu ya di IG, di mana aku share ke grup-grup. Nah, tiap orang yang ngisi itu aku TF duit 25.000 atau aku kasih pulsa 25.000 ke orangnya. Itu merupakan pekerjaan pertamaku ya di ilmiah seperti itu. Kemudian lama-lama beliau minta bantuan analisis data. Dek, ini ada data ini, coba kamu bikin ini. Oh, ini ada ini Dek, coba kamu tulis. Ini datanya udah ada, kamu tulis. Nah, itu aku tanya ke beliau loh, Prof, ini gimana Prof? Ngapunten saya belum pernah belajar penelitian. Waktu itu juga belum lewat blok penelitian ya, waktu itu masih semester 2 semester 3 gitu. Terus jawabannya beliau apa? Lihat YouTube deh gitu. Jadi beliau nggak ngajarin juga ya, tapi beliau bilang lihat YouTube deh. Tapi beliau dengan seperti itu beliau memberikan aku mau nggak mau aku harus belajar gitu kan. Jadi aku nonton YouTube-nya, aku coba tanya ke cutting, tanya ke teman yang udah bisa. Akhirnya juga ya alhamdulillah lama-kelamaan juga sambil belajar bisa gitu. Dan salah satu mentorku juga itu bukan bukan cutting ini ya, bukan bukan hanya cutting, tapi teman seangkatan juga. Jadi kalau teman-teman mungkin kenal Putu bagus ya, nah itu juga salah satu mentorku juga, karena yang pertama kali mengenalkanku tentang sisref, meta analisis itu ya juga Putu bagus itu. Ya, jadi mentor itu bisa siapapun, dan momen itu kita nggak harus menunggu momen yang pas gitu ya. Jadi setiap ada kesempatan itu bisa kita mulai. Karena kalau kita menunggu yang pas, aku harus belajar SPSS dulu, aku harus belajar eh, apa namanya bahasa Inggris dulu, TOEFL-ku masih kurang buat bikin case report. Kemudian aku harus belajar bedah dulu karena aku pengen bikin case report tentang bedah. Maka mulainya akan 10 tahun lagi ya. Jadi kalau kita nggak segera mulai sekarang, kita akan ketinggalan teman-teman. Gitu sih. Mungkin kalau aku itu aja. Dan tadi juga ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat juga. Selamat malam, izin bertanya, Mas, kalau dari contoh tadi, ada yang publikasi tentang ruptur tendon gastrocnemius di pasien diabetes dan hipertensi. Misalnya pasien kita dengan ruptur juga, dengan riwayat obat yang sama, tapi penyakit beda, kayak DM dengan hiperparatiroid. Juga case report bisa buat updated version kayak Sysref nggak, Mas? Oke, ini udah, pertanyaannya udah advance ya. Jadi, case report itu bisa mirip, bisa kita update ya. Misalkan ada pasien tadi dia dengan DM dan hipertensi, ternyata pasien kita dengan DM dan hiperparatiroidisme, atau dengan DM dan TB paru, itu juga boleh kita laporkan. Jadi kita bisa melaporkan, mungkin kita bisa tulis di discussion ya, in previous case report by lalala 2025, the same condition was reported in the patient with the comorbidities of blah 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 and blah blah blah. However, in our patient, we found that the comorbidities of A or B or C or D can also predispose patient to this condition or the same condition. Itu boleh kita bikin updatednya seperti itu ya. Jadi memang nggak ada istilah khusus updated case report, enggak ya. Case report kan laporan, laporan itu ya sekali ya. Kalau dua kali, kalau berkali-kali bukan laporan namanya ya. Jadi kalau laporan itu bisa. Atau mungkin kalau mau ya ini ya, kita bisa bikin case series. Jadi kalau memang autornya itu bisa kita kontak, misalkan masih orang Indonesia, atau mungkin kita bisa bikin case series. Jadi kita dari beberapa kasus kita jadikan satu namanya case series. Jadi 3 sampai 5 pasien itu bisa seperti itu.
Oke, mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, Kak. Izin follow up, Kak. Tadi yang pertanyaan yang ketiga, motivasi apa pertama kali yang Kak Abi inginkan untuk menekuni dunia research ini, apakah sudah terjawab? Oh Oh iya, ya. kalau yang motivasi yang diinginkan ya apa ya sebenarnya kembali ke ini sih, kembali ke asal ya. Jadi kalau teman-teman kita bicara tentang dokter ya, kan ini wah ini agak agak filosofis sih, tapi ya ya wes lah coba ya. Mungkin kalau dari istilah latinnya kan dokter itu kan docere ya. Docere itu artinya guru. Jadi ya, aku juga sempat diingatin sama pembimbingku waktu aku lagi sasa beda teman-teman. Jadi kemarin waktu MR itu beliau juga sempat menyinggung gitu ya. Kalian dokter ya, dokter itu docere, docere itu guru. Artinya bahwa kita selain sebagai seorang dokter itu juga seorang guru tentunya bagi bagi pasien kita, bagi diri kita sendiri dan juga bagi teman-teman sejawat kita gitu kan. Jadi artinya ya gimana kita bisa menjadi guru yang baik kalau kita eh, nggak tahu cara mengajar gitu kan, kita nggak bisa ngajarin. Dan gimana kita bisa ngajarin kalau kita nggak punya ilmunya atau kita nggak punya kemauan untuk mencari tahu gitu ya. Jadi kalau kita eh, apa ya ngobatin pasien itu suatu hal yang mungkin kita semua pasti akan bisa melakukan nanti gitu kan. Tindakan juga seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu itu baik itu kepada pasien kita, kepada adik-adik kita, kepada junior kita, murid-murid kita, atau mungkin pada teman-teman kita, itu juga itu butuh suatu skill yang khusus gitu. Jadi mungkin dengan kita lebih aktif di dunia ilmiah ini, mungkin kita bisa belajar lebih awal ya. Kalau kita belajar lebih banyak, enggak juga, kita pasti semua belajarnya banyak. Tapi dengan kita mulai aktif di dunia penelitian, minimal kalau kita bikin penelitian itu kan kita pasti baca jurnal, minimal kita dapat ilmu dari sana. Pun kalaupun kita dapat publikasi, kita bisa maju case report, mungkin ya teman-teman bisa bikin sisraf meta, itu ya bonus aja gitu kan. Tapi minimal kita bisa tahu lebih dulu dan nanti mungkin bisa tahu lebih banyak dibandingkan teman-teman kita yang mungkin nggak belajar atau nggak baca jurnal gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini sih kalau motivasi ya, pasti kan kita butuh motivasi jangka pendek gitu kan. Kalau tadi kan jangka panjang ya, wah kita dokter tuh dosere pengajar atau kalau dalam bahasa Jepang bilangnya sensei gitu kan, guru. Tapi motivasi jangka pendeknya adalah kita butuh, tadi aku udah sempat menyinggung kalau di beberapa program studi untuk spesialisasi itu membutuhkan poin dari penelitian. Artinya kalau kita punya poin lebih dari penelitian, maka uh, chance kita untuk diterima kan lebih tinggi seperti itu. Itu yang jangka pendeknya seperti itu sih mungkin. Dan juga beberapa program lain ya, baik itu S2, doktoral itu kan pasti mencantumkan CV. Nah, CV penelitian itu sangat sangat berpengaruh gitu kan. Apalagi dengan era sekarang itu bukan bukan lagi kita ngirim CV itu kayak kita ngirim apa namanya resume gitu enggak, tapi kan kita ada Google Scholar, kita ada juga namanya ORCID ID. Nah, itu semua orang, semua peneliti di seluruh dunia bisa melihat track record kita. Jadi kita tinggal ketik nama kalian di Google atau Google Scholar atau di ORCID ID, maka akan muncul semua track record publikasi kalian. Dan itu akan dinilai oleh semua orang di seluruh dunia. Artinya udah ini ya, kita nggak bisa bohong lagi gitu. Kalau emang kita punya apa riwayat di situ ya pasti akan terekam jejaknya di situ. Jadi itu penting untuk nanti menentukan karir kita ke depannya sih seperti itu. Dan memang paradigmanya kan kita sekarang evidence based medicine. Bahkan dalam terapi itu istilahnya sekarang bukan lagi apa namanya terapi itu rational terapi atau base medical therapy, itu sekarang istilah yang dipakai itu namanya GDMT, Guideline Directed Medical Therapy. Jadi tata laksana yang diarahkan oleh guideline, dan guideline itu juga asalnya adalah dari penelitian ya, dari randomized control trials gitu kan. Randomized control trial asalnya dari apa? Dari penelitian case control, dari penelitian retrospektif tadi. Penelitian itu asalnya awalnya adalah dari case report, dari seorang dokter, dari seorang klinisi yang dia, dari seorang DM bahkan mungkin yang dia punya suatu ini ya, suatu pandangan yang kritis tentang pasiennya, tentang apa namanya hal yang dia temui saat dia di klinik gitu kan, di rumah sakit, maka itu bisa menimbulkan satu kontribusi kayak gitu. Jadi mungkin motivasinya ya tadi ya jangka pendeknya buat CV, kemudian buat eh, bekal untuk sekolah lagi, dan jangka panjang ini pasti sangat bermanfaat buat kita dan juga nanti buat orang-orang di sekitar, buat pasien kita gitu kan. Pasti akan beda sih kalau mungkin teman-teman nanti melihat ya cara cara apa ya cara menangani pasien antara mungkin dokter yang dia hanya based on PPT, based on textbook, dengan dokter yang mungkin dia dari dia sekolah dia belajar ya, dia belajar untuk tentang melakukan riset gitu kan. Pasti
akan lebih komprehensif dan lebih tadi ya, lebih evidence based dan guideline dari medical therapy. Mungkin itu sih jawabannya, Mas. Terima kasih banyak Kak Abi atas jawabannya. Mungkin eh, kita menunggu beberapa menit lagi untuk para peserta Anda dan Yunda sekalian apabila memiliki pertanyaan. Mungkin kami berikan waktu hingga 19.42. Apabila tidak ada, nanti bisa kami dilanjutkan untuk penutupnya. Baik, Anda dan Yunda sekalian, kami rasa tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan saat bertemu Kak Abi secara pribadi, mungkin seperti itu tadi ya. Baik, menuju penghujung acara, mari kita tutup webinar ini dengan bacaan doa. Doa saya pimpin, berdoa dimulai. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Anda dan Yunda sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Abi, Kak Daniel Habri atas materi yang diberikan. Sebelum keluar, Anda dan Yunda sekalian mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu, bisa on cam terlebih dahulu. Kami tunggu hingga pukul 19.44 atau 43, apabila nanti kami mulai untuk sesi dokumentasinya. Langsung ya. Izin saya mulai untuk sesi dokumentasi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, mungkin sudah cukup. Terima kasih banyak Kanda dan Yunda sekalian. Terima kasih juga kepada pemateri kita, Kak Daniel Habri Arsy. Akhir kata, saya Dafa Ainur Rahman, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memimpin acara. Sekian izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.